Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noir Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang statement atau pernyataan dari Ipung Atria nih ya guys, yang katanya beliau menunjukkan Alkitab dan berkata bahwa tidak ada di dalam Alkitab pengakuan yang lugas dari Yesus sendiri yang berkata bahwa dirinya adalah Allah. Kalau memang ada nih guys, katanya 1 triliun buat yang menemukannya. Wah, sebelum kita jauh membahas video ini, kita simak dulu pernyataan dari Ipung Atria. Berikut videonya. Titik poin penting utama yang perlu kita kotakin ini, besar-besar ini. Tidak ada satupun ayat di Alkitab ini, Alkitab setebal ini, tidak ada satupun ayat yang secara tegas, lugas, jelas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang Yesus pernah menyebut bahwasannya aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Berhadiah 1 triliun kalau ada, bisa berhasil menemukan. Ya, jadi jelas ya guys apa yang dikatakan oleh Ipung Atria ini, yang berkata bahwa yang menemukan ayat di dalam Alkitab akan diberikan 1 triliun. Ya, meskipun percuma saja ya, meskipun saya menemukan dan memberitahukan tidak akan diberikan, alias omong doang. Sebenarnya di dalam Alkitab itu sudah sangat jelas ada beberapa pengakuan dari Yesus sendiri maupun dari murid-muridnya, bahkan iblis pun mengakui tentang ketuhanan dan kealahan Yesus Kristus. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitabnya di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13. Ketika Yesus sedang membasuh kaki murid-muridnya, dia berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 13 ayat 13. Alkitab mencatat, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini Yesus sendiri mengatakan, mengakui dirinya bahwa akulah guru dan Tuhan. Ya, meskipun tidak diberikan 1 triliun ya, saya tidak mengharapkan yang omong doang itu, tapi inilah fakta kebenaran Alkitab. Lalu kita juga dapat memperhatikan pengakuan dari Yohanes sendiri dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Alkitab mencatat pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yang menjadi pertanyaan, siapa firman itu? Firman itu dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Alkitab mencatat firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi sangat jelas bahwa firman itu adalah Yesus Kristus yang turun dari sorga, berinkarnasi menjadi manusia. Lalu kita dapat melihat juga pengakuan dari Thomas. Ketika Thomas tidak percaya bahwa Yesus Kristus dia bangkit, maka dia berkata kepada murid-murid yang lain, sebelum aku melihat sendiri dan memegang tangan yang berlubang paku, dia tidak akan percaya. Apa yang dilakukan Yesus? Ia menampakkan diri kepadanya, dan pengakuan Thomas dalam Yohanes 20 ayat 28, Alkitab mencatat Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi jelas ya guys, ini pengakuan dari murid-murid Yesus yang bernama Thomas. Lalu kita juga melihat pengakuan dari Simon Petrus di dalam Matius 16 ayat yang ke-16. Di situ Alkitab dengan jelas mencatat, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi jelas ya guys, pernyataan dari beberapa murid dan juga Yesus Kristus sendiri ini menunjukkan kealahan dan ketuhanannya dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Bahkan bukan hanya itu, iblis saja mengakui tentang ketuhanan dan kealahan Yesus Kristus. Kita dapat memperhatikan di dalam Markus 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Alkitab mencatat ketika ia di sini iblis
melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Iblis aja menyembah dia, mosok manusia tidak, gitu kan ya guys ya. Dan di ayat yang ke-7, dan dengan keras, ini iblis dengan keras berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Jelas ya guys, bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Dia mempunyai kuasa untuk menyiksa iblis. Dan apapun dia berhak untuk menghakimi apa yang ada yang dia ciptakan di dalam dunia ini. Jadi begitu jelas bahwa tidak dapat diragukan lagi, Yesus adalah Tuhan dan dia juga adalah Allah yang hidup. Lalu kita dapat melihat juga pernyataan dari Ipung Atria ini yang mengutip Alkitab dan menafsirkannya dengan pemahamannya sendiri ya. Ya maklum lah ya, kaum buta huruf, kaum buta konteks ya maksud saya. Nah, kaum buta konteks itu biasanya menafsirkan Alkitab yang tidak sesuai dengan konteksnya. Ipung Atria mengutip Matius 7 ayat yang ke-21 ya. Apa yang ditafsirkan beliau? Mari kita simak dulu video berikut ini. Oke, baik. Sekarang begini. Ada pertanyaan dari Bapak Pendeta Esra Soru. Berarti kalau tidak ada ayat di Bible bahwa aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah, berarti tolong tunjukkan, kata Pak Pendeta, di mana ayat yang Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan. Ada enggak? Kata Pak Pendeta. Enggak ada, kata Pak Pendeta. Ada enggak yang Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan? Ternyata jawabannya apa? Banyak. Ayat itu banyak yang Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan. Saya kasih contoh. Yang mau baca Mbak atau Mbak dulu aja. Matius pasal 7 ayat 21. Oke, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, Ya. melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, clear ya? Ya. Bukan setiap orang yang menyebut, yang memanggil aku dengan seruan Tuhan, Ya. Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan surga, Ya, tetapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. berarti yang menyebut Yesus Tuhan berarti justru itu yang tidak masuk dalam kerajaan surga. Lanjut ayat 22 sekarang. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu Ya, dan mengusir setan demi namamu, Ya. dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? ya. Itu pada hari terakhir itu adalah pada hari sekarang ini menjelang hari kiamat. Banyak orang menyebut Yesus Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, dan seterusnya itu. Ya. Lanjut 23 sekarang. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Justru Yesus yang menyebut, yang orang-orang menyebut dirinya Tuhan, Tuhan itu justru Yesus nggak kenal. Aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku, dasar engkau pembuat kejahatan. Itu ayat itu mau dipelajari dari atas, mau dipelajari sampai bawah, konteksnya sama. Perikopnya juga dibaca. Coba perikopnya apa itu? Yang paling atas. Perikop yang ini, perikop yang sebelum pasal 7 ayat 21. Pasal 7, Pasal 7 ayat berapa itu? 15 ya? 15, hal pengajaran yang sesat. Sebelumnya jalan yang benar. Jalan yang benar. Iya. Sebelumnya lagi, Hal pengabulan doa. hal pengabulan Doa. doa. Jadi semua konteks itu kalau mau dibaca, semuanya itu ajarannya itu memang Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan. Oke, sekarang lanjut. Kalau kita ingin mengamati, menganalisa siapa Yesus yang sebenarnya, maka kita dari mana belajarnya? Dari sini. Karena ini adalah peninggalan manuskrip yang menjelaskan tentang itu, walaupun ada yang bilang ini dirubah-rubah, tapi jejaknya sampai sekarang itu masih kita bisa ketahui itu. Ya, jadi jelas ya apa yang dikatakan oleh Ipung Atria mengenai Matius 7 ayat yang ke-21.
bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Wah, berarti Yesus bukan Tuhan. Inilah penafsiran liar dan penafsiran yang buta huruf, yang buta konteks ya maksudnya, yang tidak sesuai dengan konteksnya. Nah, kita perhatikan perikop Matius 7 di ayat yang ke-15 ini itu berbicara tentang hal pengajaran yang sesat. Maka dari itu Alkitab mencatat, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, mereka ini, nabi-nabi palsu ini melakukan mujizat dengan nama Yesus, melakukan banyak tanda, juga memakai nama Yesus, namun mereka pengikut setan. Jadi jelas ya, makanya di dalam ayat yang ke-21 Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jangan berhenti di situ ya guys. Ayat yang ke-22 di situ sangat jelas. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, inilah yang dikatakan oleh saya tadi, bahwa mereka ini, nabi-nabi palsu ini, mengusir setan demi nama Tuhan, melakukan banyak tanda dan melakukan mujizat juga demi nama Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan Yesus kepada nabi-nabi palsu ini dalam ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku, Yesus maksudnya, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus tidak berkenan kepada tanda dan mujizat palsu yang mereka kerjakan. Mereka menjual Yesus demi keuntungan mereka. Jadi sangat jelas ya guys, konteks pada pasal yang ke-7 ini itu berbicara tentang penyesat-penyesat, ajaran-ajaran yang palsu. Jadi begitu jelas ya, dan saya rasa anak sekolah minggu pun mengerti ya. Masa yang kita yang udah berpendidikan, kita yang udah berintelektual tidak memahami ya konteks dari Matius 7 ini. Ya memang tidak menutup kemungkinan ya, bagaimana mungkin orang yang tidak beriman kepada Alkitab tapi dia menafsirkan Alkitab, pasti akan salah total, dan tentunya semuanya adalah untuk menyesatkan. Jadi saran ya buat Ipung Atria, ajarkanlah Alkitabmu, Al-Quranmu kepada orang-orang yang seagama dengan kamu. Jangan pernah urusin kitab orang lain, karena itu akan mendatangkan blunder bagi dirimu sendiri. Ya, kiranya melalui video ini banyak orang-orang yang berpikir waras, kaum-kaum buta huruf dapat dicelikkan matanya untuk dapat memahami sesuai dengan konteks yang tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.